penginderaan jauh. Adapun komponen pada sistem penginderaan jauh yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga terbagi menjadi dua, yaitu sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Sumber tenaga pasif ialah sumber tenaga yang tidak ada campur tangan manusianya, contohnya seperti cahaya matahari. Dan sumber tenaga aktif ialah sumber tenaga yang ada campur tangan manusianya dan biasanya dipakai pada saat malam hari ketika cahaya matahari sudah terbenam. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan yang melindungi bumi dari sinar matahari langsung. Atmosfer juga berguna buat merambat cahaya sinar matahari yang mengenai objek-objek yang ada pada bumi, sehingga objek tersebut tidak terkena cahaya sinar matahari langsung yang menyebabkan objek atau benda-benda tersebut dapat terbakar atau kepanasan. Yang ketiga adalah interaksi antar sumber tenaga dan objek-objek yang terdapat pada bumi, contohnya seperti gedung, pepohonan, dan rerumputan. Objek ini juga terbagi dalam 3 ciri, yaitu yang pertama adalah ciri spektral. Ciri spektral adalah tentang terang gelapnya pengambilan suatu objek, dan jika suatu wilayah diambil, itu sangat berpengaruh terhadap kecerahan yang terdapat pada objek tersebut. Yang kedua adalah ciri spasial. Ciri spasial diantaranya ukuran menunjukkan jarak luas, volume, ketinggian, dan kemiringan. Contohnya adalah bangunan rumah yang lebih kecil dari perkantoran. Bentuk menunjukkan struktur suatu objek pada citra yang mencirikan suatu penampakan di permukaan. Yang ketiga adalah ciri temporal. Ciri temporal ini diambil berdasarkan waktu. Waktu yang diambil ketika perekaman atau pengambilan gambar, contohnya di siang hari, pasti akan berbeda ketika pengambilan gambar pada saat malam hari. Dan yang selanjutnya adalah ada sensor. Sensor adalah benda untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam pada jangkauan tertentu. Jadi sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Sensor juga terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama adalah sensor fotografik. Sensor fotografik berupa kamera yang bekerja pada spektrum tampak mata yang dapat menghasilkan foto udara atau foto satelit. Yang kedua ada sensor elektronik. Sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal pada gelombang spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar X sampai gelombang radio yang menghasilkan citra. Yang selanjutnya adalah wahana. Wahana ini adalah kendaraan yang membawa si sensor. Wahana ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah pesawat terbang rendah. Pesawat terbang rendah ini ketinggiannya berkisar antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua ada pesawat terbang tinggi, yang ketinggiannya berkisar antara 18.000 meter di atas permukaan bumi. Yang ketiga ada satelit, yang ketinggiannya berkisar antara 900.000 meter atau 900 km di atas permukaan bumi. Nah, dari sensor itu akan dibawa ke server untuk perolehan data atau pengolahan data. Dan pengolahan data ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu pengolahan data manual dan pengolahan data digital. Nah, pengolahan data manual ini dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra. Sedangkan pengolahan data digital itu digunakan dengan teknologi komputer. Nah, ketika server-server data telah selesai, maka akan ditransfer ke pengguna data. Tingkat keberhasilan dapat dilihat ketika pengguna data atau pengguna server dapat memahami isi dan tujuan dari penginderaan jauh tersebut. Maka penginderaan jauh tersebut dinilai berhasil. Sekian penjelasan saya tentang komponen penginderaan jauh. Mohon maaf jika ada penuturan kata yang salah, dan terima kasih telah menyaksikan.